Cara memutar modal kecil menjadi besar di warung sembako, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi kegiatan saya hari ini di warung sembako. Terima kasih udah klik video ini, teman-teman ya. Apa kabarnya, teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat yang berjualan. Semoga laris manis Tanjung Kimpul, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kali ini saya mau sharing bagaimana caranya memutar uang ataupun memutar modal kecil menjadi besar di warung sembako ya. Ini pengalaman saya waktu saya buka warung sembako, teman-teman. Dulu tuh saya punya usaha kecil-kecilan ini di beda tempat ya, tapi masih satu daerah di sini, daerah Bekasi ya. Dan alhamdulillah udah beberapa tahun berjalan ya. Ada sekitar 16 tahun atau 17 tahunan gitu ya saya menjalani usaha sembako ini ya. Meskipun sekarang belum besar banget usaha saya, tapi alhamdulillah bersyukur sekali dari usaha kecil-kecilan ini bisa bertahan sampai sekarang ya, teman-teman. Banyaknya saingan-saingan usaha ataupun banyaknya bermunculan warung-warung baru yang mengikuti jejak kita ya menjalani usaha sembako, berarti banyak peminatnya usaha ini ya, teman-teman. Meskipun modal kita kecil-kecilan, namun jika kita tekuni dengan serius, kita telatenin usaha ini, alhamdulillah ya bisa bertahan dan lumayan perkembangannya, asal kita bisa cara memutar modalnya itu seperti apa gitu ya, teman-teman. Yang saya lakukan waktu saya pertama kali berjualan dulu ya, warung sembako saya tuh masih ngontrak gitu, teman-teman, dan kita sebisa mungkin memutarkan uang modal kita ini yang pas-pasan, yang kecil-kecilan ini menjadi barang-barang sembako, teman-teman. Saya tuh dulu belanja awal-awal buka usaha ini, saya perbanyak di jajanan ya, teman-teman, karena waktu itu pelanggan saya tuh belum banyak ya, jadi saya sebisa mungkin harus punya langganan terlebih dahulu ya, langganan tetap jajan di warung saya, teman-teman. Karena pasar saya itu waktu itu anak-anak ya, udah saya belanjain di jajanan anak-anak yang beraneka ragam ya, ada jajanan 1000-an, 500 rupiah gitu, 2000-an ya, teman-teman. Jajanan anak itu yang menurut saya waktu itu sangat laris manis ya setiap harinya, dan itu alhamdulillah tidak ada BS-nya ya. Meskipun ada BS 1-2 yang bolong-bolong ya, kita bisa manfaatkan sendiri, kita bisa makan sendiri ya, teman-teman. Namanya jajanan tuh memang tipis banget untungnya, tapi alhamdulillah tidak terlalu banyak sisanya ya, teman-teman, karena anak-anak semua tuh suka jajan-jajanan gitu, dan kita pun belanjanya itu diatur ya, tidak brek-brek, tidak banyak gitu ya, yang penting habis baru kita belanja lagi, teman-teman. Dan sebisa mungkin kita akalin ya, kalau anak-anak milih-milih kita akalin lagi, beresin lagi, rapihkan lagi kemasannya ya, supaya terlihat baru lagi seperti itu ya. Anak-anak pun senang nih ada kemasan baru gitu katanya ya, padahal mah udah lama ya, udah beberapa hari belanja gitu ya, baru kita pajangin lagi gitu, teman-teman. Dan kita tuh nggak boleh pelit sama anak-anak. Kalau jajan itu kita harus sabar tunggu mereka sampai selesai milih-milih ya, dan kita ajak mereka bercanda supaya jangan sampai dagangan kita itu rusak ya, hanya dipegang-pegang atau hanya dipilih-pilih saja ya. Jadi kita harus pastikan mereka yang mana nih yang mau nih gitu ya, jangan lama-lama ya gitu ya. Kita sambil bercanda-canda seperti anak-anak gitu ya, teman-teman. Jadi mereka tuh nggak sungkan ke warung kita, karena kita anggap mereka itu seperti saudara kita ataupun seperti yang kita kenal gitu loh, teman-teman. Bilang juga ke mereka kalau barang rusak ini harus dibayar ya, meskipun kamu nggak beli tapi kamu harus bayar gitu ya, teman-teman, seperti itu. Jadi mereka tuh takut kalau merusak dagangan kita ini, teman-teman ya. Dan di awal itu saya belinya itu memang jajanan-jajanan itu cukup lumayan banyak variasinya ya, jadi tidak ngebosonin, teman-teman ya. Dan karena jajanan ini sangat laris manis, saya usahakan selalu restock yang terbaru-terbaru gitu jajanan ya. Kita cari ke agen tempat kita kulakan aneka jajanan ini, cari yang barang-barang terbaru nih, apa aja nih. Kita tanya-tanya langsung sama tempat kulakan kita itu ya, ada apa aja sih jajanan terbaru saat ini yang berhadiah atau apa gitu ya, teman-teman. Biasanya tuh yang berhadiah tuh lebih diburu, lebih dicari sama anak-anak. Kita cari yang jajanan-jajanan yang memang berhadiah, teman-teman, dan jangan dipilihin dulu ya, biarkan mereka tuh ada yang dapat, biar nanti saling memberitahu kepada temennya bahwa dapat hadiah dari snack ini nih, beli di warung situ gitu kan. Biasanya kan anak-anak seperti itu ya. Jadilah
warung kita itu rame dibelanjain sama anak-anak jajan gitu teman-teman. Itu salah satunya triknya kita membeli aneka jajanan agar warung kita itu rame pembeli dan disukai sama anak-anak ya, karena banyaknya pilihan jajanan dan kita pun nggak judes, nggak jutek, nggak pelit gitu ya, jadi anak-anak tuh senang gitu ya. Yang keduanya yang saya lakukan modal kecil jadi besar itu dengan kita membeli barang-barang yang cepat lakunya ataupun cepat perputarannya. Jangan sekali-kali kita beli barang yang murah namun tidak laku teman-teman ya, percuma saja harga murah namun tidak laku. Yang penting barang kita itu ada, tidak usah nyetok-nyetok banyak, yang penting pas pembeli datang menanyakan barang tersebut ada gitu teman-teman. Dan saya tuh nggak punya stok barang banyak waktu itu, dan memang uangnya terbatas, modalnya terbatas, jadi ya saya semampu saya aja berbelanjanya teman-teman. Yang penting barangnya itu cepat habisnya, cepat muternya gitu ya. Yang kedua ya, cara memutar modal kecil menjadi besar itu dengan kita membeli barang-barang yang cepat lakunya. Dan yang ketiga, hasil jualan kita itu uangnya digunakan lagi untuk keperluan warung kita ya. Misalnya kita hari ini dapat keuntungan 100.000 gitu ya, kita belanjakan untuk keperluan harian kita 20.000 dan sisanya keperluan warung sembako, entah itu beli barang baru ataupun belanja lagi dengan barang yang sama dengan perputaran uang yang sama teman-teman ya. Saya gunakan uang warung itu khusus untuk warung. Saya menggunakan uang warung hanya sedikit saja untuk keperluan sehari-hari saya ya, dan memang keperluan saya itu memang semuanya dari warung teman-teman. Tapi ya begitulah, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Dan menggunakan uang itu harus hati-hati banget ya. Menggunakan uang warung itu tidak bisa seenaknya, karena kita tahu keuntungan warung sembako itu hanya sedikit ya, paling banyak itu 10%-an gitu dalam setiap hari per omsetnya ya teman-teman. Misalnya omset kita sehari itu 2 juta ya, kita ambil 10% itu berarti 200 ribuan gitu ya. Jadi yang kita gunakan 50.000 paling ya keuntungannya. Sisanya lagi untuk kita belanjakan lagi ke barang-barang yang kita butuhkan di warung sembako. Jadi seperti itulah terus ya perputaran uang warung itu. Jangan digunakan untuk keperluan pribadi ya, misalnya membeli pakaian, membeli peralatan rumah atau keperluan-keperluan yang di luar warung sembako ya teman-teman. Jadi fokuskan uang warung itu, modal ataupun labanya kita peruntukan untuk warung lagi. Jadi modal dan laba warung itu khusus untuk warung lagi ya teman-teman. Jangan pengen ini itu dulu ya sebelum warung kita berkembang ya teman-teman, karena kita tahu modal kita terbatas. Jadi sebisa mungkin lah kita mengatur keuangan warung kita ya. Tahan-tahan dulu untuk keinginan yang lain-lain yang selain bukan kepentingan warung sembako ya teman-teman, seperti itu. Kecuali ada dana dari luar warung sembako, entah itu gaji suami ataupun penghasilan suami ataupun penghasilan kita yang di luar dari warung sembako teman-teman. Seperti itu ya, itu yang saya lakukan dulu. Seperti itu teman-teman, agar warung kita itu berjalan dan uang sedikit pun bisa tetap berbelanja setiap hari, dan uang modal pun tidak habis ya, karena kita gunakan semuanya itu khusus untuk warung sembako. Seperti itu teman-teman ya, cara mudahnya mengelola uang warung, dan modal kecil pun bisa menjadi besar ya, asal kita telaten dan sabar menjalani usaha teman-teman ya. Mau berapapun modal kita tetap bisa menjalani usaha ini dengan baik ya, asalkan perputaran uang itu dikhususkan lagi untuk warung sembako kita teman-teman. Oke, sekian dulu videonya ya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi, dan kita sharing-sharing aja ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.